Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa an aqimus shalah wa la tatafarraqu fiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita ini malam Ahadnya tadi Ahad apa? Pon. Ya. Tadi pada pulang nggak sih? Enggak. Memang nggak ya? Nggak berlaku ponnya. Atau belum pulang? Belum. Kita bersyukur pada Allah, malam hari ini kita diparingi sehat. Sehat itu nikmat yang paling besar. Namun sehat ini yang paling berbahaya. Paling bermanfaat, paling berbahaya. Orang bertengkar mesti karena sehat. Ya. Wong lagi mules wetenge nggere kon tukaran ya mau. Gitu. Dan wong glendengi mesti sebabe tidak sakit gigi, kan gitu ya. Wong lara untune kon glendengi ora kongang. Gitu. Dan sehat ini juga bermanfaat. Kita ngaji karena sehat, karena sempat, karena kuat, karena semangat. Sehat, sempat, kuat, semangat. Salah satu hilang, gak terlaksana. Sehat, kuat, semangat, ning ora kuat. Gitu. Kan ada ibu-ibu itu, ada yang pengen banget ke musola, ning wis ora kuat munggah unda-undaan. Akhirnya mereka enggak jadi. Padahal sehat, semangat, dan sempat. Ning ora kuat. Gitu. Ada yang semangat, kuat. Semangat, kuat. Semangat, kuat, sempat, ning tidak sehat, juga nggak bisa. Baik, pelajaran malam hari ini agak sedikit berbeda dengan biasanya. Kita bukan curiga, mengboan-boan. Ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan di dalam urusan kaitannya dengan gerakan-gerakan sholat. Tuh. Nah, ini nanti kita praktek, ya. Nanti kita praktek. Saya contoni dulu, kemudian jenengan praktek, kemudian satu persatu praktek. Gitu. Satu persatu. Mbok ana sing ora ngatekke, gitu ya. Sing ora ngatekke nanti praktek di depan sini. Jangan sampai ke sini aja gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Baik. Pelajaran yang pertama saya tujukan untuk yang putra terlebih dahulu. Saya membawa sarung, artinya latihan nganggo sarung. Kenapa kok dadak nggawa sarung? Lah saya sudah sarungan. Ayo jawabannya kenapa? Mbukan keprocut. Saya melotrok lantai. Ini saya udah bawa sarung
Dan saya langsung praktek aja untuk anak putri nggak ngerti nggak apa-apa ya, nggak ngerti ya. Ada praktek pakai rukuh nggak perlu lah. Enggak. Nek sarung kadang-kadang, kamu kok pakai celana? Ganti. Saya udah pernah pesen loh, ngaji mesti pakai sarung. Itu, pelanggaran berat itu. Ada yang pakai celana lagi? Enggak ya? Iya. Pakai sarung itu gampang-gampang angel. Iya, kalau bukan nggak terbiasa pun nek terbiasa salah yo angel. Ya, saya tak di sini aja ya Mbak ya. Jenengan ora ngono-ngono. Pelajaran pertama. Ya. Ini sarung biasanya ada merek. Kayak gini kan? Punya kamu ada nggak? Ada. Ya, ada gitu. Kalau yang nggak ada tergantung harga. Ya. Merek ini selalu berada di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam namanya sarung kualik. Bukan kualik bawah atas, tapi luar dalam. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pakai sarung. Ini terpaksa saya mementak dobeli. Mahal teman sarungnya. Yang dua sarung apik kayak ngono. Kalau sarung yang mahal itu sarung apa? Kalau jenengan pernah lihat ada sarung belakangnya ada tulisannya BHS, itu rata-rata harganya minimal 600. Ada yang sampai 2 juta, ada yang sampai itu. Ini pelajaran nih. Udah dia nyembreng, usahakan tengah, ini garis nih. Ini garis sambung sarung. Paham? Garis sambung sarung itu terletak di tengah-tengah. Ya, ini udah di tengah-tengah ininya. Ini di tengah. Udah. Kemudian ini dalam kondisi belum diapa-apakan, di lembit begini. Itu digabungkan begini. Kemudian ambil kira-kira tingginya mau seberapa. Tuh, tingginya mau seberapa. Kita potong di sini. Sekian misalnya. Atau tergantung besar kecilnya, panjang pendeknya sarung. Sudah. Kemudian tangan kiri lepaskan. Ini tangan kiri lepaskan. Sudah. Kemudian tangan kiri ngambil di sebelah sini, tangan kanan ambil di sebelah sini. Jadinya begini. Sudah. Terus ini nanti agak seret sedikit, ini dilepaskan. Nah, ini lepaskan. Kemudian ini masukkan, ini masukkan. Nah, ini udah di tengah. Ambil tengahnya, mana tengahnya? Ini tengahnya. Juga diletakkan di tengah. Udah, kemudian diambil kanannya dulu, belah kiri. Ini kiri, masuk dulu ke sini. Tapi ini agak tinggi sedikit. Gitu. Udah, sekian. Ini diseimbangkan, ini dinaikkan sedikit, jangan sampai diturunkan. Kalau diturunkan nanti di bawahnya nggak bagus. Kemudian ini dimasukkan, seimbang kira-kira. Nah sekian, kemudian dimasukkan di sini, agak tinggi sedikit. Nah ini karena saya posisinya ini karena saya dobelan sarung. Ya, ini masih mending dobelan loro lah, 6 woloh yo ngobloh-ngobloh. Nah kira-kira begini. Nah, ini ada kesalahan di sini kurang naik. Kalau ada yang di bawah jujul, itu berarti ada yang kurang naik. Nah ini masih ada jujulnya kan? Gitu. Itu berarti kurang naik aja sedikit. Udah. Kemudian ini dilipat. Dilipatnya ya ngelipat biasa lah. Kemudian ini kuat sekali sudah. Posisi sarung semacam ini. Nah, ini rodok wagu karena kedobel gitu. Jadi pakai sarung tuh kira-kira semacam begini. Saya ulang ya. Habis ini praktek loh. Kedodoran. Gitu. Nah.
diperhatikan tengah dulu, kemudian dinaikkan sedikit, kemudian diambil. Ini kalau posisinya gini kan, ini masukkan agak, nah sekian lah kira-kira. Kemudian ini diangkat, kembalikan, ini juga diambil sekian, ya dimasukkan ke sini. Nah, ini kemudian dilipat. Ini kok beli melu-melu rano urusan loh. Ya ora apa-apa nanti ini. Nah, ini kena ini ono sarung dalam, dia agak jelek. Kira-kira semacam ini pakai sarung. Jadi ini agak ada keluarnya gitu. Apakah model yang lain bisa? Ya bisa, pun model begini bisa. Model begini bisa. Ya, sekian ini kemudian dimasukkan di sini bisa. Ya, enggak apa-apa. Kalau begini ini lebih buka lagi di bawah nanti. Tapi kalau tidak, misalnya sekian ya tidak buka. Ini kan ditutup. Nah, ininya numpuk. Ketemunya sekian. Gitu. Ini kalau enggak dobelan itu rapi, ramping gitu. Ramping. Tuh. Nah, kemudian dilipat begini. Terus lipat. Paham ya? Paham? Perlu praktek? Oke, kalau gitu sekarang berdiri tuh. Kemudian ini pegangnya agak kenceng, tangan kiri memegang ujungnya. Itu, kemudian ngambil kira-kira mau tinggi seberapa? Ngambil tengah ini. Dua-duanya rata. Udah. Wah, ini lagi praktek keduren kependekan nggak apa-apa dulu, nanti gampang pas pakai sesungguhnya. Udah dilipat gini, udah. Tangan kiri lepaskan. Kemudian tangan kiri ngambil di sini. Ini tangan kanan ngambil di sebelah sini. Kemudian diginikan, lepas. Kemudian dimasukkan. Nah, ini posisi garis potong itu di tengah persis ya. Diusahakan di tengah persis, di tengah. Kalau jenengan paling gampang sejajar dengan benik, dengan kancing baju. Nah, kemudian dimasukkan tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu masuk ke sini, kemudian ngatur sebelah kiri. Nah, ini ngatur sebelah kiri, kemudian ditutupkan masuk sebelah kanan. Nah, jadinya semacam begini. Nah, itu udah bagus, ini bagus. Bagus. Ya. Yang dua ya karena kurang nekoknya kebanyakan aja. Atau kemunggan. Nah, bisa. Ada bagus itu sudah kena itu. Hanya nanti disesuaikan tingginya, disesuaikan. Yang penting tinggi itu jangan sampai nutup polok.
jangan sampai nutup polok. Gitu. Ini nih saya sudah segini ini dawane maksimal sudah. Kalau sedikit lagi saya nutup polok. Ini nggak bisa ditekuk ini. Dulu saya di pondok kelas 1 itu pelajaran latihan sarung itu nemen. Hingga kalau ada anak kok sarungan salah, itu langsung dicegat oleh keamanan, disuruh pakai sarung di halaman masjid. Padahal banyak orang yang nonton itu. Iya. Le nganggo saya pernah salah, le nganggo rodok ndredeg ya. Wis ora pati ya bisa ndredeg maning. Lah saya orang genah-genah. Disentak-sentak meneh. Baik, itu tadi belum ya. Anda anak putra belum sempurna pemakainya. Kesempurnaan itu setelah berkali-kali make, terus nanti ketemu luasnya gitu. Ya, terus tadi yang sarungnya putih mana? Kamu ya? Sarung putih ada 2. Yang belakang, oh ya, itu sarungnya gegeden. Sarungnya putih gegeden itu bisa membungkus jenazah 4 itu. Oke. Baik anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholatlah kalian, kama sebagaimana, gitu. Ro'aitumu, kalian semuanya melihat atau mempelajari. Aku di sini adalah Rasulullah. Usolli, sholat. Sholatlah kamu sebagaimana kamu ketahui bagaimana caranya aku sholat. Maka di sini kita mempelajari dohirnya. Dohirnya itu luarnya, yang tampak. Itu dari mulai takbir, ruku, kemudian sujud, kemudian tahiyat. Hanya itu pelajarannya. Ya. Takbir yaitu ketika kita membaca Allahu Akbar. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan hal-hal yang di luar sholat sudah nggak boleh. Ya. Jadi maksudnya takbiratul ihram ketika kita sudah menghadap ke kiblat, kemudian kita sholat Allahu Akbar, maka hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam sholat sudah tidak diperkenankan, sudah diharamkan. Seperti Allahu Akbar, udah nggak boleh, itu melengok malahan, nggak boleh, atau guyon, atau hal-hal yang tidak dibolehkan, pokoknya sudah nggak boleh. Nah sekarang, bagaimana Rasulullah takbir? Rasulullah takbir itu dikatakan idza fakabbir, maka bertakbirlah kalian. Warfa yadaika, angkat kedua tanganmu. Hadwa mangkibaik, setinggi pundakmu. Jadi ini ugel-ugel namanya rozgun, itu setinggi pundak. Ini, setinggi pundak, sudah. Muhadhian, lurus, searah. Biibhamaika, 2 jempol tanganmu. Udhunaika, telingamu. Sehingga ketika kita takbir, Rasul takbirnya adalah Allahu Akbar. Sekitar itulah. Saya tentu tidak bisa persis jiplek, kan tidak bisa. Paling tidak kita sudah mengikuti apa yang dituntunkan Rasul. Allahu Akbar. Bukan gini ya. Allah. Tetapi ini semuanya menghadap ke kiblat. Semuanya menghadap ke kiblat. Sehingga Allahu Akbar. Gitu, udah? Gitu ya. Yuk dipraktekkan coba. Duduk aja.
Allahu Akbar. Ayo praktek Mbak Eti. Ya, praktek sekian ini. Ya. Kemudian wada' yadaika al-yumna ala yadikal yusra ar-ruzghu bir-ruzghi ala sadrika. Dan kemudian letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, ar-ruzghu bir-ruzghi, ugel-ugel di atas ugel-ugel. Rozghun itu ugel-ugel. Gitu. Ya. Allahu Akbar. Kemudian ala sadrika, di dadamu. Sekian. Saya dulu pernah saya terangkan ala itu di. Tidak diterjemahkan ala itu di atas. Karena bahasa ini seperti misalnya jenengan akan mengatakan jam dinding itu di mana? Nah, itu bisa diterjemahkan jam dinding itu di atas dinding. Itu tidak salah. Gitu. Ye. Kemudian misalnya as-surah 'alal jidar. Gambar itu, tulisan itu di atas dinding. Ya. Jadi di atas dinding itu, di dada, di atas dada, itu tidak terjemahannya Allahu Akbar. Gini dada nyunang dhuwure. Enggak salah. Di dada. Sekian. Ya. Tidak ke bawah banget dan tidak ke atas banget. Sikap Allahu Akbar. Sekian ini. Ya, kan ada orang yang Allahu Akbar. Gitu. Kemudian malah kayak doblang dulu. Orang salat itu kondisinya sigap. Tidak ngelemesi dan tidak kaku. Nek kaku kan gini, Allahu Akbar. Kayaknya cengang banget gitu kan. Ya, jadi gitu. Yuk sekarang praktek lagi. Saya membaca Allahu Akbar. Oke. Jari rapat, diusahakan. Kalau nggak bisa ya piye meneh. Diusahakan jari rapat. Allahu Akbar. Sekian. Ugel-ugel di atas ugel ar-razghu 'ala ruzghi. Itu ala sadrika, di dadamu. Ya. Kalian tumak ninahnya. Setelah itu, setelah satu gerakan itu enggak langsung membaca. Yang salah ini yang salah. Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa baina. Allahu Akbar Allahumma ba'id baini. Salah. Yang benar adalah Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa bainah. Gitu. Nanti rukuk juga semacam itu. Jadi diam sejenak, namanya tumak ninah. Diam sejenak baru membaca. Dan membacanya pun tidak tergesa-gesa. Kenapa? Kita sedang menghadap Allah. Nah sekarang kita berbicara dulu sebentar tentang kiblat. Orang sholat itu kiblatnya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Wong sudah 2 disalahno kok ora tambahi siji meneh. 3 kiblat pertama. Kiblatnya badan menghadap ke arah Ka'bah. Kiblat badan. Ini yang pertama. Yang kedua, kiblatnya meripat, itu menghadap di tempat sujud. Jadi sholat itu posisi meripat itu di tempat itu terus, nggak melirik-melirik. Mau mana ndelok jam piro ya? Enggak. Jadi tetap di tempat
di mana kita akan sujud nanti. Nah, kiblat yang ketiga yang paling penting, hati kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi ketika kita takbir, Allahu Akbar, itu meripat sudah di sana terus. Makanya yang namanya makmum tidak boleh melihat imam. Gitu. Makmum melihat imam dan sarungnya mair, boleh gitu. Gitu. Yeah. Sehingga karena imam itu akan bergerak mendahului makmum agar makmum tidak sampai barengi imam. Sebab kalau barengi khawatir nanti lama-lama mendahului. Kalau mendahului diancam oleh Rasulullah SAW, siapa yang suka mendahului imam dalam sholat, nanti di akhirat kepalanya menjadi kepala himar. Ana himar ganteng. Urung tahu himar. Belum pernah ya? Belum pernah? Ya karek ngilu. Ngenyek pol. Ya kan ngenyek. Nyalok ngapura. Ya. Ya boleh dibalas. Pak Haris pernah lihat monyet, Pak Haris? Gitu. Kalau pengen lebih jelas, ya ngilu. Ngenyek. Orang mudeng ya. Ya, itu menghadapnya begitu. Jadi kiblat ada 3, kiblat badan menghadap ke arah Ka'bah. Ini kalau dengan jalan terus ke sana nanti ketemu Ka'bah. Ora percaya? Jajal. Tuh. Iya. Nggih. Kemudian kiblat yang kedua adalah kiblatnya meripat. Itu dilakukan sudah semenjak akan takbiratul ihram. Hati menghadap Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka yang sebenarnya adalah Allah sedang menyaksikan kita. Nah, jadi takbir Allahu Akbar. Ya, kemudian setelah itu membacanya setelah jeda sebentar baru membaca. Nanti pelajaran berikutnya sampai pada bacaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selesai, kita sekarang ruku. Prinsip ruku. Diusahakan punggung dan kepala rata. Ya nggak usah pakai pengilon gede. Nggak usah. Kira-kira aja. Wong saya juga nggak rata kok. Tapi kan saya sudah berusaha. Gitu. Meripat tetap di tempat sujud. Kemudian tangan mencengkram dengkul. Mencengkram, apa namanya? Mencengkram itu bahasa Jawanya apa tuh? Ini bukan begini. Nah gini namanya nyaplok. Bukan nyaplok dengkul, tapi mencengkram dengkul. Dan ininya dipadalkan. Padahal ini ada dengkul kan ada ininya ya. Ini ada poloi gitu ya. Apa namanya? Batoke itu ya. Itu. Ini ditekankan di sini. Nah, kemudian begini. Posisinya semacam ini. Dan diusahakan apa namanya? Badan dengan kepala lurus. Jadi, sudah gini, kemudian kita takbir mau ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sekarang sujud. Bisa ngeliat semuanya enggak sih? Ini tak singkirkan dulu. Sujud, sudah sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Allahu Akbar, dengkulnya dulu. Nggih. Kemudian baru tangannya seperti orang takbir. Tangannya itu dilemparkan sekian ini kira-kira. Kemudian sujud. Selama sujud kakinya selama sujud posisinya kaki semacam ini. Ini mepet. Kemudian ini ditekuk. Jadi semuanya menghadap ke kiblat.
Gitu. Semuanya menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu duduk. Allahu Akbar. Kaki tetap ditekuk. Kaki kiri diduduki. Kaki kiri ini diduduki. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Setelah itu kita langsung berdiri, tetapi duduk dulu sebentar. Allahu Akbar. Di rakaat pertama kita tidak ngangkat tangan. Jadi ini kan rakaat pertama tadi. Tetapi apabila sudah rakaat kedua semacam tadi, kemudian kita mau tahiyat, ketika tahiyat mengucap at-tahiyyatulillah itu sudah ngacung. Karena pengakuan kita dari awal bukan dari tengah. Kan banyak orang yang mengatakan ngacung pas asyhadu alla ilah. Kalimah Allah sudah dari awal kan, at-tahiyyatulillah, ngacung. Ngacungnya biasa. Tidak tinggi banget, tidak ke bawah banget gitu, biasa. Yang ngacungnya sekian ini. Gitu. Apa fungsi ngacung? Pernyataan sumpah bahwa Allah hanya satu. Ya. Kemudian sekarang setelah selesai bacaan tahiyat awal, kita berdiri. Allahu Akbar. Ini diangkat tangan. Khusus rakaat kedua. Sehingga nek subuh tidak, hanya maghrib, isya, zuhur dan asar. Itu ada rakaat lebar tahiyat itu diangkat. Nah, sekarang bagaimana duduk tahiyat akhir? Semua gerakan sama tadi. Ketika sujud kakinya madal gitu. Dan tangannya, posisi tangan itu ini siku diangkat. Ada orang kalau sujud le sujud gini. Enggak gitu. Diangkat. Gini. Nah, kemudian yang terakhir tahiyat akhir. Tahiyat akhir adalah sujud, kemudian Allahu Akbar. Letakkan kaki kiri, semua kaki itu mesti ana dekokane. Oh ya. Sing ora ana dekokane kaki kodok. Iya, ini ada dekokannya. Lah dekokan ini adalah untuk meletakkan tulang kering, diusahakan yang bawah, tulang kering bawah. Sekian ini. Sehingga posisinya semacam begini. Nah ini nih. Nah ini. Nah sekian ini. Lihat udah? Itu. Kalau yang belum terbiasa itu nanti miring mat ini. Tapi yang sudah biasa, ya biasa. Jadi semuanya menghadap ke arah kiblat. Sekian ini. Ada yang seorang sholat kalau tahiyat kakinya begini. Wih, enak banget. Iya, kakinya nggak kelihatan babar blas ketutupan. Tidak, yang benar adalah sekian ini. Nah, sekian ini. Ini kaki kering yang kanan nindihi legokan kaki telapak kaki kiri. Itu. Jadinya posisinya semacam ini. Kemudian membaca at-tahiyyatulillah langsung ngacung. Ya. Udah ada yang belum paham? Tak terangke meneh nek urung paham. Paham ya? Oke. Soft. Kalau ini katakanlah kayak masjid mushola. Ini imam di sini. Kemudian ini adalah garis soft. Ini saya buatkan garis soft. Nah, ya. Kalau soft
pertama misalnya orang mau datang shaf, maka yang pertama kali berdiri adalah yang di belakang shaf ini, di belakang imam. Kemudian disusul. Kemudian disusul lagi ngimbangi. Disusul lagi ngimbangi terus. Sehingga orang di belakang imam itu selalu seimbang. Terus gitu. Sampai terakhir ya. Ini saya biar cepat ya. Gitu. Ini kedawan ini musolanya. Udah gimana? Ini sudah kadung segini. Nah, itu. Ini tadi seimbang ya, seimbang terus. Gitu. Ini kalau belum selesai sini, belum selesai sampai di sini, tidak boleh membuat shaf baru. Kalau terjadi ya, ini belum penuh baru sampai sini. Ini baru sampai sini masih ada 1 sekian ini. Kok sudah mulai di sini? Sampai sholat terakhir, maka yang ini sholatnya tidak sah. Paham? Jadi ini penuh dulu. Sampai penuh, ya, sampai penuh. Ini juga penuh. Baru orang yang datang pertama kali di shaf yang kedua selalu seurut dengan imam lagi. Juga seimbang lagi. Terus gitu. Nah, kalau ada orang kok nggak mau masuk dalam shaf, masuknya kok di sini, apalagi ana sing sak penak udele dhewek salat nang kene, gitu. Atau di sini, maka orang ini tidak sah. Paham? Jadi mengisi shaf selalu dari tengah. Datang, isi dulu, ngimbangi. Kalau kita datang, misalnya datang terlambat, itu ngimbangi. Imam sana sama sana banyak mana? Oh banyak sana, saya ke sini. Oh banyak di sini, berarti saya ke sana gitu. Jangan kepikiran, nanti nek nyong mrono nyong iso telat nggih. Karena lebih jauh ya di Masjid Al-Mansur. Oh nggak pernah ke sana sih. Gitu. Ya. Dan itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menuju ke tempat sholat takut terlambat melayu-melayu, nggak boleh. Ya, apa anane jalan biasa? Kenapa? Wong jalan biasa aja sholatnya belum tentu benar apa meneh melayu. Hah? Melayu munggah nggak beres. Karena al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu bagian dari perbuatan syaitan. Ya, itu mengenai apa namanya? Mengenai shaf. Ini Anda hati-hati. Jangan nek di musala ada nggak yang serok begini nih? Nggak ada ya, jangan sampai terjadi. Karena apa? Kalau di musala itu saya bingung sebenarnya. Harusnya imam itu mau sholat ngadepi makmum dulu, ditoto sik. Rampung baru menghadap sana. Tapi ini ibu-ibu semua. Gitu. Ibu-ibu semuanya. Lah nanti kalau saya ayu temanku. Sudah nggak benar. Tuh. Itu pelajaran kita malam hari ini, anak-anak. Ada mengenai masalah Nak Putra kan 3 pelajaran ya. Sarung, peragaan sholat, dan penataan shaf. Ada pertanyaan? Ya. Kalau makmumnya cuma 1, imam itu gimana? Caranya berapa? Kalau makmumnya hanya 1, nah ini berbeda. Kalau makmumnya, ini sekarang saya baru lagi.
Ini imam, makmumnya kok hanya satu, maka makmum itu mendekati imam di sini posisinya. Hanya selisih sedikit saja. Gitu. Nanti kalau ada makmum berikutnya kok jebulane ono wong datang lagi, maka ini mundur jadi di sini dan yang baru saja datang di sini. Gitu. Dan seterusnya. Ini jadi ini. Tetapi kalau yang menjadi imam dan makmum itu sudah jelas hanya 3 orang atau hanya 4 orang, itu dibolehkan dengan cara semacam ini boleh. Tapi di kanan ya, di kanan. Itu boleh semacam ini. Gitu. Tapi kalau bersifat umum, makanya menjadi umum karena saling tidak mengenal, modelnya adalah ini, semacam begini. Ini nanti yang sini mundur ke sini. Di sini, kemudian ini menyeimbangkan. Jadi sholat itu melangkah itu tidak apa-apa. Contohnya, saya sholat, ternyata ininya terlalu lebar, jaraknya soft. Saya boleh tidak apa-apa sini, gitu. Bahkan dalam hadis itu, sholat buka lawang aja boleh. Tetapi pintu yang sejangkauan. Iya kan? Iya, maksudnya sedang sholat, kan? Kemudian ada pintu di sini, ada orang dodok-dodok. Tidak apa-apa, buka klek. Teruskan sholat. Sholat bopong bayi boleh nggak? Boleh. Satu hari Rasulullah SAW sedang sholat. Kemudian cucunya Husain itu tidur di sebelah sini, nangis. Rasulullah SAW kemudian bungkuk, diambil bayinya, diambil, kemudian dipapang ini. Dan sambil baca selesai, rukuknya juga hanya begini aja. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Kletak kesek yuk sujud. Iya, kalau nggak dikeletakkan bahaya loh. Hup, kan. Letakkan. Kok nanti khawatir nangis lagi, mau berdiri ambil lagi. Ini untuk ibu-ibu lebih banyak kejadian macam ini. Lebih banyak kejadian semacam itu. Jadi ada anak sedang ditinggal sholat, rewel gitu, mendekati ibunya, gondeli ibune, junjung ndak apa-apa. Gitu. Diangkat aja. Nggih. Gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti mau sujud, letak kesek pelan-pelan, jangan kemudian duncalno, letaknya gitu. Ibu sadis. Ya. Gitu ya. Baik anak-anak, kita tutup dengan baca doa penutup semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.